Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua yang soleh dan soleha, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini dengan lancar. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah alat reproduksi pada manusia, di mana kita ketahui bahwa alat reproduksi manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat reproduksi pada pria, yang kedua alat reproduksi pada wanita. Yuk kita lihat gambar alat reproduksi pada pria. Pada alat reproduksi pria ini ada yang disebut dengan kandung kemih, itu adalah tempat urin. Setelah itu ada kelenjar prostat, itu terletak di bawah kandung kemih yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma. Terus ada yang dinamakan vas deferens. Vas deferens itu adalah berfungsi mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Terus ada yang dinamakan testis. Testis itu berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Terus ada skrotum, skrotum itu berbentuk kantung. Dia berfungsi mengatur suhu testis. Terus ada yang dinamakan kepala penis dan lubang penis. Setelah kita memperhatikan alat kelamin pada pria, maka sekarang kita lihat gambar alat kelamin pada wanita. Ada endometrium yang berfungsi sebagai tempat terjadinya implantasi, yaitu proses yang terjadi ketika sel telur telah dibuahi menempel ke dinding rahim. Setelah itu ada opiduk. Fungsi opiduk yaitu membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Terus ada badan uterus yang fungsinya berkembangnya jenis selama kehamilan. Ada ligamen ovarium sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Ada ovarium atau indung telur yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Fungsinya yaitu menghasilkan sel telur. Serviks atau leher rahim yaitu berfungsi menghubungkan badan rahim dengan vagina. Dia nanti akan menghasilkan atau memproduksi lendir. Vagina yaitu alat kelamin dalam wanita yang tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi oleh membran. Setelah itu yang terakhir ada otot dinding uterus, yaitu berfungsi mendorong lahirnya bayi. Setelah kita memperhatikan gambar alat kelamin perempuan dan laki-laki, maka kita harus mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada alat kelamin pada manusia. Penyakit-penyakit pada kelamin manusia yang pertama adalah gonore atau yang sering disebut dengan kencing nanah. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua adalah chlamydia. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ini sering dialami oleh wanita yang berada di bawah umur 25 tahun. Dia akan mengakibatkan kemandulan. Yang ketiga adalah sifilis atau yang disebut dengan raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri Troponema phallidium. Dia ditularkan melalui hubungan seksual. Yang keempat adalah AIDS. AIDS ini disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Penularannya bisa dari transfusi darah. Yang kelima adalah trichonesiasis, itu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Setelah kita mengetahui penyakit-penyakit pada alat kelamin pada manusia, maka sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah paham dengan materinya Ibu ajarkan? Setelah kalian memahami alat reproduksi pada manusia, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas di buku paket kalian di halaman 15. Kerjakan soal bagian 1 dan 2. Ibu tunggu tugas kalian dikumpulkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.